Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita memasuki hari yang ke-10 bulan Ramadan sudah kita lalui, dan insya Allah semua ibadah yang telah kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga, sahabat beliau dan juga umat beliau, termasuk diri kita, mendapatkan syafaat fi dunya hatta ilal akhirah. Mari kita lanjutkan hadis yang kedua dari kitab Fadilatul Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tut'unna ummatu qablahum hulufu famis shaimi atiyatu indallahi birrihil misk وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ويسيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد والبيهقي والبزار. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku diberi 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Yang kedua, ikan-ikan akan memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Yang ketiga, Allah menghiasi syurganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang soleh, yang tabah dalam ujian, untuk melepaskan segala beban kesukaran di dunia dan akan mendatangimu. Yang keempat, syaitan-syaitan jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat bebas menggoda mereka sebagaimana mereka biasa menggoda pada bulan-bulan lainnya. Yang kelima, pada malam terakhir bulan tersebut mereka akan diampuni. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai dari pekerjaannya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dan Bazar. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan 5 karunia Allah yang diberikan kepada umat ini yang tidak diberikan pada umat-umat yang berpuasa terdahulu. Apabila kita betul-betul menyadari betapa besar karunia Allah ini, tentu kita akan berusaha dengan ikhlas untuk memperoleh karunia khusus ini. Yang pertama, keistimewaan yang pertama, bahwa mulut orang yang berpuasa karena lapar lebih disukai Allah daripada harumnya minyak kasturi. Para pensyarah hadis telah mengutarakan 8 pendapat mengenai maksud lafaz tersebut, sebagaimana telah saya utarakan dalam syarah kitab Al-Muwatta. Tetapi menurut saya ada 3 penafsiran yang dapat diterima. Yang pertama, di akhirat Allah akan memberikan pahala kepada bau mulut tersebut dengan keharuman yang lebih harum dan lebih segar daripada minyak kasturi. Maksudnya telah jelas dan tidak jauh dari makna yang sebenarnya. Penafsiran seperti ini juga terdapat dalam kitab Durrul Mansur. Penafsiran kedua, pada hari kiamat, pada saat manusia dibangkitkan dari kubur,
ciri-ciri orang yang berpuasa adalah dari mulut mereka akan keluar bau yang sangat harum, yang keharumannya melebihi harumnya minyak kasturi. Penafsiran ketiga, menurut pendapat yang dhaif, penafsiran yang paling dapat diterima dari kedua penafsiran di atas ialah bahwa ketika di dunia bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Ini menunjukkan adanya hubungan kasih sayang antara Allah dan makhluknya yang sedang berpuasa. Meskipun bau mulut orang yang berpuasa sangat tidak enak, tetapi bagi yang dicintainya, bau tersebut sangat menarik. Dalam hal ini yang mencintai tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Ini menunjukkan betapa dekat hubungan orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling disukai oleh Allah. Sebuah hadis menyatakan bahwa pahala setiap amalan akan dibawa oleh para malaikat, akan tetapi terhadap pahala puasa Allah berfirman, Aku sendiri akan memberikannya, karena puasa hanyalah untuk aku. Sebagian alim ulama melihatkan bahwa lafaz ujjaihi maksudnya adalah akulah yang akan memberikan balasan kepadanya. Pahala apalagi yang lebih besar daripada memperoleh apa yang kita cintai. Hadis lain menyebutkan pintu segala macam ibadah adalah puasa. Dengan berpuasa hati akan bersinar sehingga dapat menimbulkan semangat beribadah. Ini akan diperoleh jika puasa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi syarat serta adabnya, sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis yang ke-9. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan haus. Di sini saya ingin mengingatkan suatu masalah penting. Berdasarkan hadis-hadis tentang keutamaan bau mulut orang yang berpuasa, beberapa imam telah melarang bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa setelah tengah hari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bersiwak adalah mustahab, sangat dianjurkan kapan saja, dengan alasan bahwa dengan bersiwak bau mulut akan hilang. Sedangkan bau mulut yang dimaksud di sini ialah bau yang disebabkan oleh perut kosong, bukan karena gigi. Dalil-dalil mengenai hal ini terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadis. Masih cukup panjang untuk dijelaskan, sebelumnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu keistimewaan yang kedua, ketiga, keempat, dan juga keistimewaan yang kelima. Semoga kita semua bisa memahami dan dipahamkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.